Karena sebenarnya skill loa tuh dalam tanda kutipnya gini, mengelabui pikiran sendiri tuh. Ngakali pikiran bawah sadar ya. Ngehack Ya. pikiran bawah sadar gitu loh. Karena bawah sadar tuh nggak ngerti seolah-olah. Makanya ketika mau afirmasi mau apa, paling enak tuh di gelombang bawah sadar, di kondisi tenang sambil nulis musik meditatif, supaya nggak dikritisi sama pikiran logik. Kemelekatan tuh kan asal dari situ juga. Gitu loh, dikritisi, didebat, dipertanyakan, kemudian terlalu ngarep. Kalau di bawah sadar itu dia nggak kenal waktu sekarang nanti pun nggak ada. Makanya banyak kasus saya kalau loa hal-hal yang kecil lu cepet, tapi kok ketika loa saya gunakan untuk menarik hal-hal yang besar, kenapa malah kok seret ya ini ya? Karena ngarepnya itu. Ngarepnya ya iya. gitu. Begitu hal kecil itu kan biasanya orang sambil iseng kan, iseng lah gitu. Iseng-iseng gitu. Nah kemudian ada juga contohnya gini, loa itu kan sederhananya kan membayangkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Contoh beberapa teman-teman latihan membayangkan ada kupu-kupu ketemu kupu-kupu. Membayangkan kopi, ada kopi datang. Membayangkan apa? Nah, sama membayangkan uang juga datang. Nah, kadang yang membuat kenapa sih yang berhubungan dengan hal besar itu kan hubungannya dengan uang. Kenapa kalau belum tercapai? Karena sepanjang hari frekuensinya nggak selaras dengan uang itu. Masih ngeluh, ngedumel, masih cemas, khawatir. Ya, nanti bayar ini gimana? Nanti jatuh tempo sebentar lagi bagaimana? Nah, itu yang membuat menggagalkan teknik loanya itu karena mengcancel doa itu ya. Karena tidak selaras, tidak selepas ketika minta hal kecil. Coba ketika minta hal besar itu seperti kayak minta hal kecil, polanya sama, pola di dalam vibrasi sama. Gitu. Tanpa ada kemelekatan gitu. Kemelekatan. Kalau hal kecil kan nggak ngarep lagi kan. Habis itu kan lupakan aja gitu. Raulah ya gitu. Nggak tercapai pun nggak apa-apa gitu. Iya, iseng-iseng lah gitu. Iseng-iseng. Gitu, iseng-iseng. Berarti untuk menerapkan proses-proses yang Om Bimo ajarkan itu, afirmasi, visualisasi, merasa seolah-olah sudah, itu dilakukan berapa kali Om? Karena dengan paradoksnya gini Om, kalau saya melakukannya tiap hari dibayangkan uang terus, bukankah itu malah menjadi sumber kemelekatan? Semakin saya bayangkan malah semakin melekat dalam pikiran saya. Nah, itu solusinya seperti apa, Om? Ya, jadi sebenarnya frekuensi itu tidak berbanding lurus dengan kemelekatan. Gitu. Yang bahkan sekalipun kalau terlalu ngarep itu kemelekatan. Oh gitu ya? Berkali-kali itu nggak apa-apa di dalam afirmasi. Gitu. Yang penting usahakan jangan berbentuk hafalan. Karena kalau hafalan itu rasanya biasanya kosong dan cenderung ngarep. Jadi los aja, ekspresi senyaman mungkin, seolah-olah sudah punya itu, jangan seperti kayak sesuatu yang terstruktur banget gitu loh. Kalau terstruktur banget, oh tadi habis ini, habis kalimat ini jatuhnya nanti di hafalan, dibaca mantra. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasa gitu. Kalau mau berulang-ulang, usahakan selalu berbeda. Berbeda sesuai apa? Ya ini, permainan vibrasinya tadi. Pas saat itu membayangkan senangnya gimana, dan untuk lebih powerful, libatkan panca indera. Dalam berimajinasi, dalam menulis juga boleh gitu loh. Jadi di saat mencapai itu ada peristiwa apa, usahakan panca indera ini terlibat. Misal nih mobil gitu ya, apa yang kamu lihat, gitu. Terus apa yang kamu dengar di situ, aromanya aroma apa? Gitu aroma loh. juga ya. Iya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian apa yang dirasakan di dalam pengecapan. Misalkan pas naik mobil sambil makan permen, gitu, atau sambil minum kopi botolan, gitu, atau perabanya pas ngeraba setir gimana rasanya, gitu loh. Dashboardnya. Jadi semua panca indera ini dilibatkan, seolah-olah saya itu sudah punya. Habis itu lepaskan, gitu. Nah itu diulang-ulang nggak apa-apa.
Yang penting vibrasinya seperti itu, merasa sudah punya. Aku pengen ngendarai mobilku lagi lah, itu nggak apa-apa. Jadi dalam imajinasi gitu, wah, meraba. Itu kan di film The Secret itu kan, Iya, meraba gitu, itu kan mobilnya. bener-bener 5 panca indera semuanya dilibatkan gitu. Oh, gitu. Jadi setiap hari atau apa kan dia masuk ke ruangan itu kan untuk membayangkan bahwa ini sudah duduk di mobil gitu kan, kayak gini gitu. Itu memang nggak apa-apa. Dengan yang penting bukan di peristiwa frekuensinya, tapi vibrasinya. Kalau karena sering jadi kemelekatan, nah beresin dulu kemelekatannya. Oke. Untuk teknik dalam membereskan kemelekatan tuh seperti apa Om Bimo nanti yang diajarkan? Yang pertama bisa dengan teknik syukur. Teknik syukur? Iya, syukur artinya syukur sudah merasa memiliki. Gitu. Karena sebenarnya skill loa tuh dalam tanda kutipnya gini, mengelabui pikiran sendiri. Ngakali pikiran bawah sadar ya? Ngehack ya? Pikiran bawah sadar gitu loh. Karena bawah sadar tuh nggak ngerti seolah-olah. Makanya ketika mau afirmasi mau apa, paling enak tuh di gelombang bawah sadar, di kondisi tenang sambil nulis musik meditatif, supaya nggak dikritisi sama pikiran logik. Kemelekatan itu kan asal dari situ juga. Gitu loh, dikritisi, didebat, dipertanyakan, kemudian terlalu ngarep. Kalau di bawah sadar itu dia nggak kenal waktu sekarang nanti pun nggak ada. Taunya momen ini ya? Momen ini gitu. Orang misalkan coba deh ngelihat Romy Rafael atau siapa sugesti gitu ya. Nggak ada yang nanti kamu akan begini enggak. Tetapi sekarang gitu loh. Momennya present. Gitu. Nah, bawah sadar tuh nggak kenal zona waktu maju mundurnya dan nggak kenal seolah-olah. Jadi ketika seolah-olah sudah punya, dia tuh merasa sudah punya. Gitu. Tapi kalau hanya masuk di pikiran sadar, nah itu tadi kebentur-bentur sama dipertanyakan, diperdebatkan dari mana datangnya dan lain sebagainya, sampai juga muncul kemelekatan. Belum nyampe ya. Ini kan karena logik. Iya. Kalau sudah di bawah sadar sudah merasa, sudah selesai gitu. Oke. Terkait yang tadi, ketika afirmasi kita, visualisasi kita udah nancep betul di bawah sadar, tapi di satu sisi kita masih melekat. Apakah itu yang dimaksud sebagai servo yang menghambat diri kita? Ya, itu bagian dari perjalanan yang tidak mulus ibaratnya. Jadi perjalanan loa itu kan harusnya mulus nih. Nah, kemelekatan, vibrasi puar itu sebagai hambatan. Tergantung seberapa sering, seberapa banyak, seberapa besar gitu. Makanya butuh kesadaran ketika sudah loa, sepanjang hari yang dipancarkan apa gitu loh. Baik, nanti setelah kita melakukan ritual-ritual dari loa, tetap nanti endingnya di vibrasi itu ya Om ya? Iya, harus di-maintain dengan vibrasi yang power. Karena kalau enggak, misalkan nih, afirmasinya cuma 5 menit. Vibrasi force-nya ini 24 jam dikurang 5 menit berapa? Bahkan mau tidur masih mikir, besok makan apa, cicilanku bagaimana gitu loh. Masih ingat seseorang duongkol gitu ya. Terus pas mimpi juga. Ya, nah, akhirnya apa? Itu yang membuat lemahnya afirmasi ini gitu loh. Oke. Jadi maintain-nya pakai vibrasi. Berarti idealnya kita dalam sehari-hari ini vibrasinya power terus dan tidak memiliki keinginan berarti Om? Ya. Gitu. Keinginan itu sebenarnya vibrasi force itu masih boleh. Masih boleh. Di kadar tertentu. Makanya kemelekatan itu kan sebenarnya bukan keinginan sih, tapi keinginan yang terlalu menggebu-gebu. Terlalu. Kalau hanya keinginan ibaratnya, ya kalau orang nggak punya keinginan ya akhirnya dia nggak mau ngapa-ngapain, ya duduk di tempat aja. Kita bergerak itu kan karena ada keinginan. Iya, tentu. Tapi kan dalam ranah konteks yang kadar yang cukup. Tapi kalau terlalu, nah itu yang nggak baik. Dan keinginan yang terlalu ini kan biasanya kita dalam menyeting goal kita, kita selalu diajarkan bahwasanya, oh saya sudah mencapai ini pada tanggal sekian. Nah, pada tanggal sekian ini kan kita sama aja mendikte semesta kan Om Bimo. Dan itu berarti kebalikan dari let go. Kalau Om Bimo sendiri bagaimana? Apakah dalam kita menyeting goal, dalam kita berdoa, waktu tercapainya tuh kita yang ngatur atau semesta yang mengatur? Kita bisa request. Bisa request? Bisa request. Karena kalau nggak request jangka waktu, lah ini tercapainya kapan? Gitu loh. Jadi letting go itu bukan berarti tidak boleh mendikte waktu,
Kita tidak boleh request waktu gitu loh. Letting go itu artinya sudah lepas gitu loh. Lepas dari apa? Dari perasaan-perasaan force yang muncul ketika mengingat goals-nya tadi. Goals itu, ya. Misalkan khawatir, cemas, terus kemelekatan, terlalu ngarep, atau takut nanti nggak tercapai jadi malu sama apa kata tetangga dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan inilah yang dilepaskan tuh menjadi namanya letting go. Gitu. Jadi ketika letting go bukan berarti tidak boleh request waktu. Saya request waktu beberapa. Gitu loh. Misalkan di tahun berapa, di bulan berapa. Tapi kalau tanggal saya belum. Berarti karena tahun ya? Saya kurang nyaman gitu. Nggak tahu ketika menentukan tanggal sekian saya belum nyaman. Gitu. Tapi kalau akhir tahun, kalau di tahun ini, di tahun sekian itu saya merasa masih oke untuk tercapai dan banyak tercapainya. Kecuali yang loa-loa kecil ya. Kayak misalkan saya pengen handphone gitu, yang misalkan handphone ini ya, yang belakangnya warnanya hyperspace gitu. Nah waktu itu di Jogja nggak ada gitu loh. Sampai menghubungi supervisornya brand ini itu nggak ketemu. Akhirnya ya sudahlah, saya nyerah lah gitu. Lupakan ya. Yang hitam saja nggak apa-apa. Akhirnya dibawa dari daerah UNY ke counter itu warna hitam. Masnya yang nganter nggak tahu kalau saya itu pengennya warna hyperspace. Nah setelah dibuka itu warnanya ini. Padahal box luarnya itu spidolnya tulisannya hitam. Cuman di bagian box belakang itu ada warna aslinya itu. Nah itu ada kesalahan dari adminnya yang nulis harusnya warna hyperspace, ditulis hitam depannya Mas. Itu sampai bayar counter tuh, Mas, kok iso ya begini? Dan itu nggak cuma sekali. Ketika saya pengen handphone yang keluaran terbaru gitu ya, tanggal 28 launching. 29 saya pengen, saya ngubungin di counter yang sama karena sudah akrab gitu. Mbak, ada nggak handphone ini gitu loh? Saya mau nih gitu. Nah kemudian padahal itu kan baru launching kemarin. Kalau di counter Jogja itu biasanya belum ada. Akhirnya apa? Saya bisa dapat tuh, mbaknya tuh sampai ngantrinnya tuh, Mas kok bisa begini lagi sih gitu? Gimana gitu? Jadi ada orang PO cancel. Gitu. Jadi saya dapat. Nyantol ya. Jadi sudah ada orang PO berbulan-bulan untuk dapetin handphone itu, warnanya sama, tipenya sama, tapi di cancel. Nah ketika saya minta langsung dianterin, Mas, aku nggak ngerti deh ini kok beberapa kali seperti ini. Artinya ada sebuah keajaiban keberuntungan yang dia melihat nggak masuk akal tapi kok bisa berulang gitu. Iya. Dan itu Om Bimo gitu, ngatur peristiwa itu nggak bisa ya. Nggak bisa itu. Diatur sedetail itu nanti gini. Nggak hanya goals akhirnya saja. Bahwa saya mau handphone ini warnanya ini. Kemudian saya mau keluaran terbaru ini di tanggal ini, di hari ini gitu. Nah itu di goals saja bisa. Kalau di besar itu untuk menentukan tanggal saya belum nyaman. Gitu ya. Gitu. Jadi masih di bulan berapa atau di tahun berapa gitu. Saya dalam bukunya The Secret, karya Ibu Ronda itu memang di sana kamu fokus saja, garis besarnya kamu fokus saja pada apa yang kamu inginkan dan alasan kamu menginginkannya apa. Nanti bagaimana caranya itu biar semesta yang mengatur. Betul. Nah kadang bagaimana caranya ini yang namanya kemelekatan tadi, kita tuh mesti ikut andil terus di situ. Nah, bagaimana cara semesta ngatur? Ini salah satunya adalah petunjuk intuisi tuh. Petunjuk intuisi. Gitu. Dari pertama kali saya beli, kan itu counter di mall itu kan banyak itu. Kenapa saya belok ke sini gitu kan? Siapa yang belokin gitu? Apakah saya harus mana yang ada? Saya tanya satu-satu. Enggak. Begitu saya lihat, saya nyaman ke sini. Udah, saya di situ ngobrol. Gitu. Begitu ngobrol, sebentar Mas, kok wajahnya nggak asing ya gitu. Ya sudah, akhirnya ngobrol dan dapat kayak gitu. Ketika dapat rumah ini awalnya juga mencari-cari yang mirip seperti yang di imajinasi saya itu belum ketemu gitu loh. Tapi pas mau jalan pulang, istri lihat, itu kayak ada rumah baru dibangun deh. Yuk mampir gitu kan. Nah ketika saya masuk, wah ini nih gitu loh. Dan ketika anak saya masuk, itu seneng banget di situ. Ya sudah, nyaman nggak mau, ya udah ambil ini aja. Oke. Dan itu ketepatannya berapa persen Om Bimo sama yang di Om Bimo visualisasikan itu? Kalau yang ketepatannya itu yang 100% adalah ketika saya tuh di balkon, melihat anak saya tuh main di halaman. Melihat dari atas, itu sama persis 100%. Dan itu anak saya masih kecil. Waktu saya membayangkan, anak saya juga masih kecil. Jadi ketika saya membayangkan, kok saya membayangkan kok bukan anak saya besar ya? Artinya apa?
ini dalam tanda kutip kayak saya dipaksa untuk segera. Sebenarnya rumah ini udah deket. Karena kalau saya membayangkannya itu anak saya sudah besar, berarti masih lama. Masih lama. Termasuk mobil juga sama. Saya membayangkan jalan-jalan dengan keluarga itu kok anak saya masih kecil-kecil gitu loh. Belum besar gitu. Jadi ketika kita visual itu kadang ada di mana momen yang kok aku mengendalikan ini nggak bisa ya. Oh gitu ya. Kayak misalkan kelahiran anak kedua gitu. Saya bikin nama mas, itu kan cowok dan cewek. Karena di US gitu sampai mau lahir tuh anak saya nggak ketahuan jenis kelaminnya apa. Oh. Gitu. Tapi orang yang ngerti katanya ini anakmu tuh besok waskito dan lain sebagainya. Karena untuk sesuatu hal yang berharga memang dia tutupi. Gitu. Jadi dia dari kecil sudah ngerti. Makanya di USG itu sampai hari H mau lahiran itu pembukaan tuh masih belum ada yang tahu jenis kelaminnya apa. Nah, saya waktu mau bikin nama cowok itu nggak ketemu, nggak bisa. Ngeblank terus sampai 2 nama. Aku sampai ngomong sama istri, Mas sorry, ini adanya nama cewek semua. Nggak ketemu nama cowok untuk mempersiapkan nama. Ketika lahir, cewek. Gitu. Ajaib ya Om ya? Ya. Ya memang hal kerja seperti semesta itu unik ya, kerja semesta itu unik ya. Iya. Kadang kita berusaha dengan cara kita sendiri, wes kerja keras, wes berdoa sampai nangis-nangis, berdoa dengan penuh harap, malah nggak terwujud. Yeah. Giliran kita menginginkan sesuatu, kita berdoa juga tetap kerja, tapi kita dibawa enjoy, dibawa diserahkanlah bahasanya. Ini semua sudah saya lakukan, berproses maksimal, terbaik versi saya, lalu kita lepaskan kepada semesta, hasilnya malah banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Betul. Polanya seperti itu sebenarnya. Tinggal melatih aja, karena kan orang terbiasa skillnya atau yang sepanjang hari itu kan berpikirnya tuh terlalu gitu loh. Makanya kalau dilihat orang-orang yang tingkat loa penghasilannya tinggi, rata-rata orangnya tenang, nyantai, tenang, santai gitu. Jadi gelombang otaknya itu ketika dia afirmasi itu udah benar-benar di setting, benar-benar di power gitu loh. Jadi memancarnya ke semesta itu beng gitu. Dan kehidupannya itu selaras dengan semesta. Gitu loh. Nah, di kondisi sekarang ini, di cuaca panas ini banyak godaan seseorang itu tidak selaras dengan semesta. Contohnya ngeluh panas. Gitu. Sepanas apapun, saya udah nggak bisa ngeluh mas. Kok panas banget ya sekarang? Nggak bisa. Karena ketika saya ngeluh itu saya nggak selaras dengan semesta. Gitu. Ketika dingin pun juga sama. Subuh-subuh dingin gitu ya sudah, enjoy, nikmatin aja. Gitu. Karena untuk mendapatkan keajaiban dari semesta, salah satunya kita juga harus selaras dengan semesta. Terus memancarkan vibrasi-vibrasi yang sesuai dengan ketetapan semesta. Karena sebenarnya kita itu dilayani semesta. Jadi rumusnya gini, manusia itu kan sebelum diciptakan kan bumi beserta isinya dulu. Betul. Habis itu manusia. Terakhir bahkan ya, akhir. Di akhir dikasih SK apa? Ibaratnya orang kerja itu dikasih SK, surat keputusannya apa? Untuk menguasai bumi dan beserta isinya. Jadi bumi beserta isinya tugasnya adalah melayani si manusia ini sebenarnya. Gitu. Makanya banyak teman-teman di Happy Hockey itu yang baru batin sudah kesampaian. Testimoninya banyak. Gitu loh. Saya pengen panci, tiba-tiba ada yang ngasih panci gratis. Gitu loh. Dan banyak masalah-masalah yang terselesaikan secara otomatis dan ajaib. Kenapa? Sudah selaras. Jadi hukum ketetapan semesta itu benar-benar mereka pancarkan. Benar-benar prasangkanya sudah terbuka, open gitu loh. Gitu. Itu yang membuat orang akhirnya baru batin saja. Semesta sudah paham bahwa dia harus melayani. Contoh gini, coba kita bernafas kan. Udara yang datang ke hidung ini, kita perlu nyari nggak sih? Ya, sudah memang sudah datang sendiri kan? Iya. Gitu rezeki. Betul. Bahkan apalagi coba pagi hari, ketika matahari mau terbit itu, tuh matahari itu terbit demi melayani saya loh. Itu demi melayani saya tuh matahari terbit itu. Ya. Itu burung-burung berkicau demi menghibur saya. Ya. Nah, termasuk uang-uang yang sedang ngantri masuk ke rekening saya ini untuk melayani saya. Termasuk yang sudah ada di rekening yang ini, mereka memang melayani saya gitu. Nah, itu kalau diprasangkakan sepanjang hari, itu luar biasa. Makanya di Happy Hockey teman-teman saya ajarkan untuk konsisten memancarkan itu sepanjang hari. Jadi baru batin saja semesta sudah tanggap. Oh, dia mau pengen itu gitu loh. Langsung dikasih.
Bener-bener ini hati ini dipenuhi perasaan berlimpah ya Om ya. Iya, perasaan-perasaan yang selaras dengan hukum ketetapan semesta gitu. Sehingga kita kalau ibaratnya kereta itu ya jalur di relnya gitu loh. Jalan di relnya. Kalau nggak di relnya kan ya akhirnya penderitaan. Tapi kalau di relnya sesuai dengan ketetapan semesta, sesuai dengan peraturan sebuah pertandingan, ya berjalan mulus, oke gitu. Oke.